Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dianera Cantika dari kelas 4B dengan NIM 2286206092 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai cara membuat alur tujuan pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Nurul Mutakin MPD. Simak terus videonya ya. Cara membuat alur tujuan pembelajaran. Tahap 1. Memahami capaian pembelajaran. CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Capaian pembelajaran disusun dalam fase 1. Satu fase sama dengan 1-3 tahun. Terdapat 4 langkah dalam memahami CP. Yang pertama ada memahami rasional, pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memahami tujuan MAPEL, kemampuan atas kompetensi yang dituju peserta didik di mata pelajaran. Yang ketiga, memahami karakteristik, menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Yang keempat, mempelajari capaian per fase, kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Berikut contoh capaian pembelajaran mata pelajaran IPAS. Peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi utama di bumi seperti matahari, air, angin, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Peserta didik memahami perbedaan antara energi terbarukan dan tidak terbarukan. Peserta didik mampu memahami pentingnya konversi energi dan dampaknya terhadap lingkungan. Peserta didik mampu memahami bagaimana pilihan sumber energi dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia. Tahap 2. Merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama ada mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi, yaitu dengan kelompokan kompetensi dan ruang lingkupnya. Mengidentifikasikan kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Istilah atau frasa yang merangkum kemampuan atau keterampilan spesifik yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik serta merujuk pada topik, konsep, atau subjek yang akan dibahas dalam pembelajaran. Hal ini membantu dalam memahami ruang lingkup materi yang perlu dipelajari. Selanjutnya ada mengelompokkan hasil identifikasi, yaitu dengan mengkelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Melibatkan perorganisasian, kompetensi dan ruang lingkup materi menjadi kategori yang terstruktur untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip tujuan pembelajaran. Kompetensi, kemampuan, mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dapat ditunjuk atau didemonstrasikan peserta didik. Yang kedua ada ruang lingkup materi, konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada satu unit pembelajaran. Tahap 3. Menyusun alur tujuan pembelajaran. Penyusunan ATP dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Terdapat 2 langkah dalam menyusun alur pembelajaran. Yang pertama ada perlunya kolaborasi. Yang kedua, menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtun dari kompetensi tingkat pondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Yang pertama, perlunya kolaborasi dalam menyusun alur tujuan pembelajaran melibatkan kerjasama antar berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pengajar, ahli materi, perencanaan kurikulum, dan bahkan peserta didik. Yang kedua, menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtun, memastikan bahwa pembelajaran terjadi secara beruntun dan membangun pengetahuan secara bertahap dari kompetensi dasar menuju kompetensi yang lebih kompleks. Langkah pertama dalam menyusun alur tujuan pembelajaran adalah perlunya kolaborasi antara pendidik yang mengajar dalam fase yang sama untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan.
Selanjutnya ada silabus IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 2, mata pelajaran IPA, tema yang saya ambil, jenis dan bagian-bagian tubuh hewan. Yang pertama ada standar kompetensi, mengenal bagian-bagian utama hewan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan. Kompetensi dasar, mengidentifikasikan perubahan yang terjadi pada pertumbuhan hewan dalam ukuran. Selanjutnya ada mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Yang pertama ada tubuh hewan dan fungsinya, yang kedua ada bagian-bagian tubuh hewan, yang ketiga cara hewan bergerak, dan yang terakhir suara hewan. Mengembangkan kegiatan pembelajaran, pendekatan saintifik, metode pembelajaran, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Selanjutnya ada merumuskan indikator pencapaian. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian utama tubuh hewan di sekitar rumah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan fungsi bagian tubuh hewan. Dan yang terakhir, siswa mampu menceritakan proses pertumbuhan pada hewan dengan fase-fase tertentu. Selanjutnya ada menentukan jenis penilaian. Tekniknya itu tes lisan dan tes tertulis. Bentuk instrumennya, pertanyaan lisan dan gambar soal. Instrumennya, lisan. Sebutkan apa saja nama hewan yang ada di sekitar rumahmu. Tertulis, jelaskan bagaimana cara ikan bernafas. Selanjutnya ada menentukan alokasi waktu. Kegiatan awal 10 menit, kegiatan inti 20 menit, dan kegiatan akhir 5 menit. Menentukan sumber belajar. Saya ambil dari buku bacaan siswa dan buku bacaan guru. Dan ini beberapa contoh gambar hewan. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.